Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa hadir kembali di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Yogyakarta ya teman-teman ya. Untuk siang hari ini di depan saya telah hadir kembali bis PT Pelangi ini ya teman-teman. Sudah pernah masuk di vlognya Mas Aji Serlambang. Dan untuk unit ini berbodi Adiputro, tapi kok sampingnya seperti ini ya? Apa? Trijaya Union ya? Oh, tapi kok tulisannya Adiputro? Tempel saja, oke bang. Dan untuk siang hari ini saya akan bincang-bincang dengan Bang Irfan ya. Bang Irfan itu kru sekaligus owner. Nah, jadi kita langsung saja bincang-bincang sama Bang Irfan. Selamat siang Bang Irfan. Ya, akhirnya jumpa. Kemarin saya hanya lihat di vlognya Mas Ajis pas Mas Ajis datang ke sini. Nah, ini sekarang saya bisa bertatap muka langsung ya. Saya itu dari kemarin menunggu Abang, maksud saya pengen sharing-sharing lah. Maksud saya kita bisa saling bertukar pikiran karena Abang selain kru tapi juga owner itu loh yang bikin saya penasaran itu. Drivernya juga. Wah, drivernya juga. Iya. Walah, jadi ini jadi satu ya. Diborong om. Iya. Cepet pulih dong itu bang nanti bang. Alhamdulillah. Gitu ya. Tapi gini bang, sejarah singkat saja. Nanti sekalian cerita ya. Jadi awal mula Bang Irfan bisa tertarik, bisa memiliki unit PT Pelangi yang mungkin ini untuk punya PT Pelangi udah berapa tahun? Kalau gabungan saya udah setahun om. Setahun ya? Setahun, pas 1 tahun. 1 tahun. Dan Pas 1 tahun. untuk awal mulanya bang, ceritanya bang, kok bisa memiliki unit bis dari 1 dan bahkan 2 ya sekarang ya? Sudah tinggal 1 nih. Tinggal 1? Iya. Oh, yang 1 dipotong. Nah, ini ceritanya kayak mana ini bang? Kalau ini dulu unitnya ini penawaran dari Pak Geral sih. Pak Geral Pasar Ibu dari PO Kores om. PO Kores ya waktu Iya, itu ya? Dulu pernah beli PO Kores para wisata. Iya. Sebelum corona cash 1 unit. Sudah itu kena corona itu apa namanya pindah tangan ya, balik DP ya. Iya. Pemilikan. Nah, waktu sebelum pindah tangan pemilikan Pak Geral itu nelpon lagi suruh bawa pulang unit ini. Oh. Ditawari gitu dengan DP. Pertama sih DP-nya 35 kalau nggak salah, terus jadi 25. Jadi unit bis ini PT Pelangi ini DP 25 juta. Dulunya. Iya. Itu berarti udah berjalan berapa tahun ini? Setahun loh. 1 tahun. Iya. Dan per bulan berapa itu, Bang? 4 juta. 4 juta ya. Iya. Ke Pak Geral langsung. Ke Pak Geral langsung. Oh, jadi tidak via leasing ya? Enggak loh, pribadi. Wah, enak itu, gak akan ditarik itu. Rezekinya, Om. Rezekinya. Iya. Dan gini Bang Irfan, 4 juta ya. Iya. Untuk operasional. Misalkan Abang ini kan sudah 1 PP nih ya. Kalau Jogja udah 1 PP. 1 PP ini ya. Iya. Kemarin perjalanan dari Jogja ke Medan. Tidak ada kendala. Maksud saya untuk dari segi operasional, uang jalan semuanya. Alhamdulillah kemarin waktu pulang itu sampai sana masih ada saldo. Masih ada saldo. Masih ada saldo, tapi saldonya itu begitu pas kita perbaikan masih ada penambahan sih. Oh, Masih minus begitu ya. nombok istilahnya. Iya, Diperbaikan om. Kalau untuk biaya operasional cukup. Cukup ya. Ya untuk pulang ke Medan cukup. Karena Dan kemarin kita ganti ban, ganti per, terus ganti oli, Iya. terus servis dinamo starter, dinamo AC, total semua untuk percadangan. Iya. Terus untuk kesini Bang? Alhamdulillah kemarin untuk penumpang itu pas biaya operasional solar, penyeberangan, dan uang makan.
Pas. Nah, dari paketan tinggal saldonya. Oh, saldonya dari Iya, paketan. kakak kita Purwa Barita. Oke. Jadi kalau untuk angsuran 4 juta 1 bulan Insya ringan Allah ya? Tercukupi ya? Iya. Cicilannya di tanggal 25 sampai tanggal 30. Itu pun transfer ya? Via transfer, selalu via transfer. Dan untuk Pak Giral itu masih punya unit PT Pelangi nggak untuk saat ini? Beliau punyanya PO Kores. Oh, PO Kores. Iya, bergerak di visi pariwisata. Oh, pariwisata. Beliau sih polisi memang. Iya. Sampai sekarang masih aktif di pariwisata sambil jual beli. Sambil jual beli. Iya. Dan ini mungkin rezeki Bang Irfan ya? Iya, alhamdulillah nggak disangka nggak tahu. Kalau nggak salah itu setelah Lebaran kalau nggak salah. Setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran loh. Itu malam-malam ditelepon, ditawari antara yakin nggak yakin. Terus aku langsung ke Jakarta. Gitu ya? Ke Jakarta, sampai di Jakarta pulang dulu ke tempat orang tua. Sehingga ke tempat ibu, kakak minta izin sama orang tua, minta restunya. Iya. Nah, waktu pas minta restunya ada sih omongan dari ibu sama kakak, jangan diambil dulu soalnya mobil yang pertama itu belum selesai. Oh. Pada saat itu. Iya. Jadi aku ngomong sama kakak nomor 2 ya, yang Kak Fitri namanya. Kesempatan itu datangnya cuma 1 kali. Yang penting kita yakin, niatnya yakin aja, tekun, insya Allah lolos bilang gitu. Terserah katanya kan gitu. Iya. Kalau memang kira-kira yakin ya silahkan katanya, kata kakak sama ibu. Iya. Setelahnya besoknya baru ziarah ke almarhum bapak ya, sambil minta doa restu ya juga mas. 3 hari kemudian baru pergi ke Gunung Putri, Bogor. pengambilan ini di Gunung Putri. Oh, pengambilan unit di Gunung Iya, Putri. di Gunung Putri. Itu pada saat ke Jakarta itu kita udah ngasih uang DP 5 juta dulu pertama. Fajar pertama untuk pengambilan. Iya. Sampai di Bogor baru pelunasan. Itu pun nggak lunas sih, cuma 20 juta om. DP 5 tambah 15 gantung 5 juta kemarin kalau nggak salah. Dan Pak Giral pun memudahkan ya waktu Memudahkan, itu. alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu, usahanya pun lancar. Ya, kita pun masih sering-sering share Kontak masih ya. komunikasi, kontak juga. Iya. Dan gini Bang Irfan, untuk angsuran 4 juta itu kali 30. 30, jadi 3 tahun. 120 sama 25 ya. Iya, Jatuhnya 145. 145. Ini Iya. unit Mercedes-Benz OH 1521. 1521. Iya. Tahun 99. 99. Iya. Oke. Dan untuk di PT Pelangi ini kan Bang Irfan kan otomatis kan ikut gabung ke PT ya. Iya. Itu kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulan atau setiap tahun atau bagaimana itu Bang Irfan? Kita kan gabungan pertama itu harus masih uang gabungan om. Oh. Iya, uang gabungan itu sebetulnya sih kalau saya dulu karena pernah kerja di pada masa saat CV Pelangi, Iya. direksinya itu kan dulu almarhum Pak Syukur, Iya. ayah dari Bang Ferry dan Ibu Susi. Nah, jadi hari itu waktu pas mau ngizin masuk ke PT Pelangi itu melalui Bang Ferry. Iya. Nah, dulu sih ada agak ringan sih om. Uang masuk pertama itu kita ngasih 5 juta. 5 juta waktu itu ya. Pada saat itu terus ditambah cicilannya pokoknya totalnya 10 kalau nggak salah, tapi yang sisa 5 juta itu diangsur. Diangsur om. Iya. Jadi untuk kompensasi seperti itu setiap tahun atau Selamanya kayaknya om. selamanya ya? Iya, nanti kalau kita berangkat itu uang bulanan ada sih kalau nggak salah di pemotongan surat jalan sekitar 100.000. 100.000 ya? Iya. Ya yang penting semuanya jalan ya. Jalan. Bang Irfan juga nggak keberatan, Iya, karena iya. juga ya namanya kita ikut PT ya, nama ya ikut nama ya, itu jadi ya hal yang wajar seperti itu kan. Sama sih, saya Pemtok sama juga gitu juga, uang gabungan semua. Perusahaan AC itu yang bisa untuk berkembang dari driver-driver sampai ke owner-owner yang punya bus satu itu cuman 2 merek, 3 dengan ATS kalau nggak salah. ATS, PM Pemtok, toh Pelangi. jadi memberi kesempatan untuk Memberi kesempatan. berkembang ya. Iya. Dan di situ pun dia mengizinkan ya. Mengizinkan. Kalau kita yang lebih
apa itu di Pemtong sebetulnya Om. Oh begitu ya. Iya. Karena Simpati Star itu dulu juga nitip armada 4 unit di Pemtong sampai berkembang. Gitu ya. Awal muasalnya. Terus kebanyakan dari Pemtong itu supir-supirnya sampai mekaniknya pun punya armada sendiri. Luar biasa ya. Iya. Pak Tambunan itu beliau sebagai mekanik dulunya sampai punya armada dari 1 sampai 5 unit. Sekarang udah punya 5 unit. Pada pas saat Pemtoh masih Oh Pak Emto masih ya, masih agak jaya, maju. masih Kondisi sekarang kan Pak Tambunan itu kan udah nggak lagi, udah nggak jadi mekanik di PT Pemtoh karena armada udah berkurang. Dia udah bergerak di wisata sekarang, jadi Pemtohnya itu lama-lama dijual. Para wisata sekarang ada sekitar 2 unit, termasuk Pak Pardi. Pak Pardi itu dulu dari 1 unit sampai berkembang pada masa itu Pemtoh sampai 5 unit juga, 7 kalau nggak salah. Pernah 7 kalau nggak salah. Sekarang balik ke para wisata lagi semua karena ya mungkin biaya operasional lebih besar ya. Kerusakan juga lebih besar. Nah ini untuk Abang Irfan, untuk servis ya ini ya. Saya lihat di sini baru datang kemarin kok di sini tidak ada servis. Alhamdulillah udah selesai Om. Udah selesai toh? Udah. Oh. Pagi-pagi jam 6:30 udah sarapan sama kru, ajak sarapan kru langsung perbaikan kita bareng-bareng berempat langsung tadi. Udah steering, udah periksa boil, periksa oli, cuci mesin, alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah selesai udah. Dan untuk Bang Irfan ini tinggalnya di mana aslinya? Kalau asli saya lahirannya Banda Aceh Om. Oh, Mah Banda Aceh. Banda Aceh. Umur 4 tahun itu saya udah pindah ke Jakarta. Jakarta. Dibesarkan di Jakarta mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Dan untuk keluarga saat ini? Keluarga istri di Aceh. Dapat istri orang Kuala Simpang. Kuala Simpang. Jadi kalau pulang ke Medan jumpa istri di mana kan? Medan Aceh kan jauh juga. Medan Kuala Simpang 4 jam Om. 4 jam ya. Iya, tapi tetap disempatkan pulang ya. Kayak kemarin malah nggak sempet loh. Karena di situ perbaikan kita harus ngontrol juga. Iya. Kita yang belanja, kita yang ngontrol karena armadanya kan harus kita kontrol betul-betul loh. Iya. Apalagi kayak kemarin tuh waktunya mepet cuma 1 hari, 2 hari dengan pemberangkatan kemarin Om. Di situ servis spare, ban, periksa mesin lain-lain itu kan harus betul-betul dijaga. Kita yang belanja, kita yang sambil mantau juga gitu. Dan untuk Bang Irfan berputra berapa? Alhamdulillah udah 3 Om. 3. Nah, ini putra putri atau putra? Yang pertama itu putra udah meninggal Om. Yang kedua dan ketiga putri-putri semua. Putri semua. Nah, ini kalau kangen gimana? Hanya video call saja. Tadi malam kakaknya yang nomor 2 video call tadi malam. Umur putri Bang Irfan? Yang kakak sekarang udah 14-13 tahun. Yang paling gede itu ya? Iya. Oke. Dan kalau kangen hanya video callan terus? Video call. Sama ibunya sama adiknya yang paling kecil. Oke. Dan untuk ini Bang Irfan, kendala yang dialami selama bawa PT Pelangi? Alhamdulillah kalau kendalanya nggak ada sih, cuman ya yang namanya bus masih cooler ya. Iya. Itu kan rentan kali kan mesin ya palingnya. Ini udah pernah beres mesin? Ini udah selama 1 tahun 3 kali. Mesinnya jebol? Enggak. Waktu pertama dibeli dulu itu udah, kalau bahasa Medan makan oli ya. Mau kalau di bahasa di Jawa ngobos. Ngobos ya. Ya. Jadi hari itu kurangan oli, nggak terkontrol, jadinya kena mentalan nomor 1. Oh, cuman mental aja. Mental, terakhir ganti keras, bloknya masih bisa dikirim dari Medan langsung sih, dari gudang langsung kan ada stok juga jualan kan. Oh. Jadi kemarin waktu pas kena di tol Lampung itu langsung telepon mekaniknya, bawa proas dari gudang, bawa belanjaan semua, itu langsung di Lampung itu turun mesin langsung rakit di situ. 1 tahun yang lalu persis. Tahun yang lalu ya. Iya. Jadi kalau PT Pelangi ini misalkan walaupun pemiliknya abang perseorangan ya boleh dibilang ya, itu kalau rusak tetap nelpon kantor ya teman-teman ya? Enggak. Kita kalau rusak ya sendiri langsung
pengoporan barang kita selesaikan dulu. Mm-mm. Setelah selesai baru kita perbaikan mobil ya kita sendiri. Kita sendiri Iya, semua gitu rata-rata. Dan mekaniknya pun masing-masing. Oh begitu ya? Iya, mekaniknya kita masing-masing berbeda-beda sih. Walaupun kita satu garasi, tapi kan mekaniknya nanti ada yang mekanik. Kalau saya sama mekanik saya Damri Tambunan namanya. Bang Damri Tambunan. Damri Tambunan. Iya. Oh. Adik dari Pak Robert Tambunan. Kepala mekanik PM. Kepala mekanik PM toh. Iya. Dari dulu sampai sekarang kan belum pindah ini. Iya iya Mulai iya. dari masa-masa PM toh sampai sekarang. Selama jalan ya, Iya. Bang Irfan kan sebagai driver juga owner, ya kan? Pernah nggak sudah ada penumpang komplain misalkan kan gitu kan? Karena kan sebagai owner kan setiap hari tentunya bisa melayani Iya. yang lebih baik ya istilahnya ya, karena owner langsung. Nah, pernah nggak ada penumpang komplain? Alhamdulillah sih kalau untuk yang komplain belum, cuman kan dulu belum pasang toilet sih dulu. Ini toiletnya kan baru 1 PP ini. Oh, toiletnya baru ini. Baru 1 PP kemarin di karoseri Citra Saudara pemasangan Tasikmalaya. Kalau dulu komplainnya kan karena kan perjalanan jauh kan butuhnya toilet. Toilet. Ya, tapi ya kita pasang kemarin, sebetulnya sih 2 bulan yang lalu pengen pasang. Tapi karena dananya pun nggak ada hari itu, baru kemarin bisa terpasang gitu. Iya iya iya. Baru 1 PP kemarin. Jadi teman-teman ya, ini Bang Irfan ini berawal dari kru dulu dan sekarang jadi owner, yang mungkin ini suatu keberuntungan bagi Bang Irfan karena hanya dengan DP 25 juta bisa memiliki bis PT Pelangi untuk trayek Medan Jogja ya. Medan Jogja sekarang. Medan Jogja. Menginspirasi sekali sebenarnya ya. Saya sebenarnya kalau saya punya PT Pelangi gimana ya caranya itu, Bang Irfan ya. Punya bus, maksudnya punya bus ingin bergabung. Saya Bisa. cuman punya bus ya syaratnya ya. Iya, yang penting kita punya bus, laporannya ke Medan dengan kantor Medan direksi. Kita tinggal di ACC nanti gimana. Ditengok unitnya dulu, langsung di ACC nanti. Oh begitu ya. Tapi kalau kemarin Bang Irfan sudah bentuk PT Pelangi seperti ini. Pada saat itu sebelum ngambil kita harus nanya dulu sih Om. Nah, sebelum kita mau bergabung kita komunikasi dulu dengan Bang Ferry dulu pada saat itu Masih kita ada tunjukin armadanya dulu. Iya, iya. Kita pengen mobil mana armadanya, ini armadanya, kita kasih foto tahun berapa, tahun sekian. Ya udah boleh katanya. Terus kita begitu kita udah bawa pulang armada para wisata sampai di Medan, kita nunjukin surat-surat ke kantor. Iya iya iya. Administrasinya harus akurat dulu. Kita tunjukin surat-suratnya, BPKB-nya, gitu semua. Dan untuk trayek ditentukan dari kantor atau permintaan dari Bang Irfan kantor. sendiri? Oh dari kantor. Pada saat itu kita semua masih Medan Tasikmalaya. Oh Medan Tasikmalaya. Iya semua. Bertambahnya armada, tambah. Kalau nggak salah itu dalam 3 bulan belakangan ini bertambah terus armadanya. Iya, Ada iya. yang masuk tambahan itu. Jadi menumpuknya armada di Tasikmalaya dioper sebagian ke Yogyakarta ini. Oh. Untuk mengurangi perpalnya itu. Iya. Jadi perpalnya itu bisa yang kemarin di Tasikmalaya ataupun di Medan bisa 1 minggu, 7 hari, 8 hari, sekarang cuma 2 hari. Iya betul. Dan untuk ikut gabung ada batasan tahun? Kalau sekarang udah 2000 sih paling minimal. Minimal 2000 ya sekarang ya. 1526 ya diterima langsung 1526. Iya. Intercooler mau paling minim sekarang tahun 2000 kalau yang diterima. Iya. Seminim-minimnya. Ada keinginan Bang Irfan untuk ganti elektrik? Kalau kita sih kepengen ya Om ya. Selalu ada rasa kepengen itu ada. Cuman kan kita kan rezeki itu nanti gimana dari yang atas. Yang penting usaha dulu. Usaha dulu ya. Iya. Masalah gagal itu nomor 2 Om. Yang penting niat, yakin. Nah. Oke lah Bang Irfan, doa saya untuk Bang Irfan semoga apa yang dijalankan saat ini diberikan kelancaran, keselamatan dalam perjalanan, dan tentunya semoga selalu sukses
Amin, dan amin, terus amin. berkembang, tambah unit terus. Amin, amin. Yang mungkin nanti dari satu jadi dua jadi tiga. Amin. Nah, dan banyak. Nanti saya pengen banyak belajar dari Bang Irfan ya. Amin. Maksud saya pengen belajar itu ya sharing-sharing lah. Iya. Siapa tahu saya juga bisa punya unit yang dari Jogja ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera, siapa tahu. Wah. nggak apa-apa kan, cita-cita kan nggak apa-apa kan. Iya kan, cita-cita harus setinggi mungkin kan. Entah nanti tercapai atau enggak itu urusan belakangan nanti. Tapi kalau niat kita baik, insya Allah juga hasilnya juga baik. Iya. Oke lah, tetap semangat untuk Bang Irfan, sukses selalu, dan untuk semua kru dan juga Bang Irfan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih ya Bang Irfan ya. Yo, salam kabuser, keluarga besar unit Seroja. Oke, Nah, saya siap. besar di sana dulu. Oke. Terima kasih Bang Irfan. Ya. Oke ya teman-teman ya, itu tadi bincang-bincang dengan Bang Irfan, sosok yang menginspirasi ya teman-teman ya. Doa terbaik untuk semuanya dan sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.